pertanggungjawaban di negara juga, saya tidak produktif, saya tidak bisa membayar pajak. Ya kan, ini kan kerugian yang ganda gitu. Lalu apa keuntungan negara dengan manahan saya? Itu bingung saya. Ya kalau Anda bingung, saya lagi bingung. Saya bingung sebetulnya untuk penahanan ini. 2 tahun saya BAP tidak pernah ditahan. Kemudian kalau ada tuduhan kerugian negara, uangnya sudah diambil, ya udah diserahkan 300 sekian. Dan itu dalam sidang yang lalu, sidang ketiga kan saksi mengatakan bahwa itu hak kami gitu ya, bukan uang pemerintah sesuai dengan juknis. Artinya uang yang diambil kembali oleh penyidik itu adalah uang hak atlet, pelatih dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada kerugian pemerintah di situ. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya mau berangkat ke Australia, sudah ada visa, tiket dengan istri. Tiba-tiba saja 4 hari mau berangkat, tiba-tiba COVID. Nah, kalau saya tetap berangkat pada waktu itu, kemudian saya tidak bisa pulang karena COVID itu ya, saya khawatir saya disangka melarikan diri kan. Akhirnya saya berkorban untuk saya batalkan, baik tiket, visa. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu, beberapa hari sebelum ada ini ya penyerahan P2 ya. Itu saya sudah siap untuk ke Jawa Tengah, tiket, kemudian jadwal mengajar di beberapa kota di Jawa Tengah. Ya. Itu pun saya batalkan, padahal masih ada 5 hari ya. Itu saya batalkan karena tidak mau dikira tidak kooperatif. Jadi schedule mengajar semuanya batal. Nah, ternyata sampai di kejaksaan ditahan, ya, bingung saya. Jadi pertanyaannya, kenapa ya ditahan ya? Kalau disangka kerugian negara, enggak ada. Kalau dikira mau melarikan diri, enggak pernah. Saya bukan orang yang melarikan diri dari kenyataan ya. Nah, jadi kalau mau dibilang kerugian negara, sebetulnya semenjak saya ditahan itulah kerugian negara. Kalau negara harus membayar kos-kosan saya, pesantren ya, makan dan lain sebagainya, kan biaya negara. Jadi menambah lagi biaya beban negara untuk menanggulangi COVID. Makin banyak orang yang terkena COVID termasuk saya. Itu kan biaya pemerintah, pengobatnya sebagian ya, subsidi. Kemudian menambah data orang-orang yang terkena COVID. Nah, ini yang real kerugian negara sebenarnya dengan ditahannya saya ini. Saya juga nggak ngerti. Jadi kalau Anda tanyakan kenapa saya ditahan, ya yang tahu hanya Allah sama yang membuat surat keputusan itu. Dan itu kira-kira. Tadi lawyer juga sudah mengupayakan untuk tahanan kotak. Iya. Ini artinya sudah dipenuhi ya Pak Mak ya syarat dan ketentuannya. Oh, semuanya sudah, rekam medis dan lain sebagainya. Usia saya ya nggak masuk akal gitu, saya ditahan tuh aneh gitu. Jadi bingung saya. Setiap orang juga kalau tanya kenapa sih lu ditahan, ya gua nggak tahu, tanya aja saya yang mana kan gitu ya. Ini keanehan yang terjadi, ya udah kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam kategori surat Al-Baqarah ayat 7 ya, yang sudah ditutup hatinya, ditutup matanya, ditutup telinganya. Nah, itu total nggak bisa mendengarkan tidak ada empati lagi sama sekali. Wallahu alam, ini urusan Allah. Karena itu hakul yakin, Allah akan memintai pertanggungjawabannya nanti. Kalau saya alhamdulillah, kalau hanya korupsi uang segitu, anak-anak saya mau kabur, anak-anak saya mau kemana? Masa saya mau korbankan keluarga saya kabur? Mustahil gitu. Jadi hal yang tidak masuk akal, saya ditahan itu nggak masuk akal. Itu kira-kiranya. Mungkin kondisinya sekarang bagaimana pasca COVID kemarin, berapa langsung? 1 bulan saya tidak lihat matahari, ya tidak terkena sinar matahari. Nah, ini juga barangkali akibat COVID. COVID-nya alhamdulillah sudah negatif. Tetapi
biasanya yang saya dengar memang orang 1 bulan, 2 bulan itu istirahat total, olahraga, berjemur di sinar matahari pagi. Nah, ini saya nggak bisa, ya. Olahraga masih mungkin ya, tapi ya itu kondisi yang begini, ini saya agak keliengan kalau jalan itu agak apa sih bahasa Indonesianya keliengan itu, gamang gitu ya. Puyeng enggak. Ya, saya khawatir vertigonya kambuh gitu ya. Ya. Jadi tidak stabil. Saya coba catwalk di jalan lurus gitu ya. Wah, melenggang-melengkung. Nah, ini kan untuk apa gitu? Saya dibeginikan untuk apa gitu hasilnya? Keuntungan pemerintah apa? Kerugian, iya jelas. Saya tidak bisa bekerja, tidak bisa membayar pajak, tidak produktif. Justru berlipat kerugian pemerintah dengan menahan saya. Ini wallahu a'lam. Bang Fahri, upaya hukumnya gimana Bang? Sejauh mana persiapannya sidang mendatang dan khususnya untuk menjadikan Pak Ahmad tahanan kota juga? Iya, kalau dari ada 2 hal ya. Yang pertama jangka pendeknya, kita berkepentingan untuk Pak Ahmad ini harus dirubah status penahanannya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah sekalipun ya. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kondisi beliau ini memang tidak memungkinkan, sangat tidak kondusif, sangat tidak menunjang gitu kan, karena belum optimal ya. Jadi kalau mau dipaksakan untuk persidangan ini tetap rugi gitu kan, karena kenapa? Beliau menjadi tidak cermat, menjadi tidak optimal dalam melakukan pembelaan hak-hak beliau kan gitu ya. Jadi secara konstitusional itu sangat merugikan. Jadi karena pasca Covid ini pemulihannya sangat panjang. Yang kedua, beliau ini kan yang seperti saya beberapa waktu yang lalu selalu berulang-ulang bahwa menahan Pak Marik ini tidak efektif gitu loh. Karena kenapa? Yang mau dicari apa? Barangkali dari sisi kepastian hukum iya, tapi kemanfaatan hukum tidak dapat gitu kan. Salah satu kemanfaatan hukum yang saya maksud bahwa persidangan ini tertunda 1 bulan. Ya, itu tidak manfaat gitu loh. Karena kenapa? Peringatan kita, warning kita sejak awal, sejak semula bahwa Pak Marik itu tidak bisa disatukan dengan orang-orang yang sekitar 10 orang dalam satu kamar sel, 16 orang dalam satu kamar sel itu sesuatu yang cara yang tidak efektif gitu ya. Jadi sejak semula sebenarnya kita telah bermohon bahwa baiknya tahanan rumah saja atau tahanan kota saja. Atau persidangan tetap jalan ya. Beliau sangat kooperatif pada tingkat penyidikan seperti yang disampaikan tadi kurang lebih 2 tahun. Perkara ini bergulir di tingkat penyidik Polda Metro Jaya pada saat itu sangat kooperatif. Bahkan agenda-agenda penting sekalipun ke luar negeri dibatalkan kalau misalkan bertepatan dengan panggilan penyidik pada saat ini. Jadi itu kilasnya kayak gitu. Jadi kita berkepentingan dengan persidangan ini agar cepat selesai. Nah, cepat tidaknya selesainya tergantung kondisi kesehatan Pak Mark sendiri. Nah, pilihannya ada 2. Mau ditahan seperti itu dengan kondisi yang selalu menurun dari aspek kesehatan. Contoh seperti hari ini, persidangan kita menjadi tertunda lagi kan, karena belum pulih, tidak maksimal. Ini kan sesuatu yang sangat tidak efisien gitu ya. Makanya kita bermohon kepada majelis karena kekuasaan dan kewenangan yuridisnya ada pada majelis hakim. Tadi saya sudah menyampaikan dalam persidangan bahwa majelis kami mohon untuk Pak Mark ini ada kebijakan hukum untuk dipertimbangkan agar ditangguhkan penahanan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Segala persyaratan menyangkut dengan jaminan, syarat-syarat administratif yang lain secara prinsipil telah kita tunaikan, kita siapkan gitu. Bahkan kita sudah masukkan ke dalamnya. Tinggal aja sudah 2 kali permohonan, bahkan 3 kali. Jadi tergantung kebijaksanaan majelis hakim saja mempertimbangkan itu. Pertimbangannya kemanusiaan saja. Pertimbangannya karena beliau telah menderita seperti ini sehingga barangkali menjadi logis ya untuk dipertimbangkan menjadi tahanan kota. Yang kedua, menyangkut dengan materi, kami telah sejak semula jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses persidangan ini gitu ya. Nanti pada saatnya kita akan menyampaikan dalam pledoi. Jadi strategi apa yang akan kita, ini kebenaran aja kok yang kita mau dudukan sebenarnya. Jadi tidak terlalu butuh strategi yang khusus ya, karena kebenaran ini sudah ada gitu loh. Tinggal kita mau dudukan saja secara proporsional seperti apa sih agar terkonfirmasi dengan proses persidangan ini gitu. Itu sudah siap semua. Dan kita sangat siap untuk itu menghadapi proses-proses selanjutnya. Tapi kepentingan terbesar kita saat ini bagaimana agar Pak Mark sehat. Rumusnya sederhana. Beliau ditangguhkan penahanan agar cepat pulih dari kondisi ini. Seperti yang disampaikan, sudah 1 bulan lebih itu tidak melihat matahari. Ya, bagaimana mau sehat kalau kondisi seperti itu? Kira-kira seperti itu aja sih. Saya bukan ahli hukum ya, tapi yang saya dengar praduga tak bersalah.
Nah ini di mana praduga tak bersalahnya gitu. Saya sudah ditetapkan sebagai orang yang bersalah, ditahan gitu. Kemudian katanya lebih baik membebaskan 10.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Nah ini kan cuma teori aja gitu. Wallahu a'lam. Berarti mungkin keputusan untuk menahan itu juga salah satunya untuk kemudian berkumpul bersama keluarga juga. Selain itu juga ya, saya punya istri, punya anak, punya cucu, ya, punya pekerjaan. Ini semua akan dia rebut semuanya ya, diambil. Ini pertanggungjawabannya di akhirat nggak main-main ini. Pertanggungjawaban di negara juga, saya tidak produktif, saya tidak bisa membayar pajak. Ya kan, ini kan kerugian yang ganda gitu. Lalu apa keuntungan negara dengan menahan saya? Itu bingung saya. Ya kalau Anda bingung, saya lagi bingung. Ya. Uang sudah dikembalikan. Sudah, dan itu hak kami gitu, haknya atlet. Jadi bukan uang negara loh yang dikembalikan. Yang dikembalikan itu sidang ketiga kemarin kan Anda mendengar. Itu uang siapa? Loh ini uang hak kami. Lalu uangnya gimana dikembalikan? Dikembalikan, diminta oleh penyidik. Jadi hak yang dibayarkan kepada semua orang, atlet, pelatih dan lain sebagainya, itu diminta oleh penyidik. Ya, oke, silahkan. Jadi nol, tidak ada sama sekali. Bahkan negara dalam hal ini Kemenpora sejak 2017 uang saya 560 juta belum dibayar. Itu hasil verifikasi dari tim likuidasi. Tim likuidasi itu 4 angkatan, bayangkan. Resmi mengeluarkan surat harap dibayarkan uang maklum. Sampai sekarang nggak digubris. Itu. Tapi apakah dengan dikembalikan itu seolah-olah Ahmad mengakui bahwa enggak, karena itu dianggap kerugian negara, disuruh mengembalikan. Ya udah, iya kembalikan aja. Bahkan 1 bulan sebelumnya saya WA ke penyidik, saya katakan Pak, kalau memang ini dianggap bukan hak saya, dianggap salah, saya akan kembalikan sebelum terdakwa. Itu. Oh mungkin menjadi tambah kesulitan juga Mas ya karena belum bertemu dengan cucu dari Kak Dia. Ya itu emosional ya, itu emosional. Untung ini di bulan Ramadan lagi ya, tempat kalau dari sisi keimanan, saya terima dengan ikhlas ini cobaan. Demi Allah saya terima dengan ikhlas. Karena Allah innamal usri yusrun, berbarengan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Itu janji Allah, la yukhliul mi'ad. Allah tidak pernah bohong dengan janjinya, tidak pernah ingkar. Kalau itu hakul yakin. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Allah ingin saya mendekatkan diri kepada Allah, itu jelas. Tetapi secara manusia, peri kemanusiaan, ini yang siapapun juga nggak bisa menerima gitu ya. Berarti belum sama sekali bertemu Belum. Padahal saya udah rencana nunggu di rumah sakit. Ya udah. ingin sekali berarti ikut mendampingi Kak Dia. Ya pastilah. Kan dekat dengan anak-anak, dengan cucu, dekat gitu. Anda tahu sendiri kan keluarga kami itu gimana sih, keluarga yang sangat akrab satu sama lain. Alhamdulillah. Omar, bentuk Ya. dukungan dari Kia dan Saskia sendiri seperti apa? Kenapa? Untuk dukungan dari anak kan bisa bilang dekat sama Om Mat juga ya. Loh iya, kalau lagi tidak ada masalah gini kan kami selalu gathering, selalu kumpul keluarga. Minimal 1 bulan sekali itu kita makan bareng dengan ibunya, anak-anak dan lain sebagainya, dengan istri saya. Tidak ada gap gitu ya. Sekarang tiba-tiba semua direbut gitu ya. Ini berat hukumannya di akhirat nanti, sangat berat. Melihat penantian Kak Dia akhirnya mendapatkan suatu. Oh bahagia, alhamdulillah. Perjuangan dia Allah kabulkan, 10 tahun berjuang, dan itu karena dia hakul yakin Allah maha mendengar doa hambanya, maka diberi. Tuh.